Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak untuk marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah juga kita telah dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan yang baru lalu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Kita baru saja berpisah dengan bulan suci yang telah menjadi madrasah dalam meningkatkan dan menguatkan ibadah kita. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya melalui kesempatan ini, saya selaku khatib juga tidak lupa mengajak untuk marilah kita terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun telah ditinggal oleh bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan suci di mana kita seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Hari ini bahkan kita masih dalam suasana menjalankan ibadah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengucapkan minal aizin wal faizin minal maghbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah mendidik kita untuk lebih dekat kepada Allah dengan berbagai ibadah seperti puasa, sholat, sedekah, tilawah, dan amal kebajikan lainnya. Di bulan Ramadan, berbagai ibadah terasa sangat ringan dilaksanakan karena dilakukan dengan keikhlasan dan berjamaah dengan penuh rasa kebersamaan. Kita merasakan sendiri bagaimana kita mengalami lonjakan spiritual saat Ramadan. Masjid hampir selalu dipenuhi jemaah sholat tarawih setiap malam. Al-Quran lebih sering dibaca.
doa-doa lebih khusyuk dipanjatkan, semangat berbagi kepada sesama juga tinggi. Tren positif ini tentu harus kita jaga dengan terus melakukan ikhtiar melalui peningkatan kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjaga semangat ibadah yang telah kita latih selama Ramadan? Dalam kitab Risalatul Mu'awarah, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengungkapkan ada 4 hal yang bisa kita jadikan motivasi agar ibadah keseharian kita bisa stabil. Peningkatan motivasi ini sekaligus akan bisa menghalau perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa saja dilakukan karena faktor bisikan setan ataupun kesempatan. Keempat hal yang dapat kita jadikan motivasi agar ibadah keseharian kita bisa stabil dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidak ada satupun perbuatan kita di dunia ini yang luput dari pengawasannya, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun yang baru berupa niat di dalam hati. Terkait pengawasan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita melalui hadisnya. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Artinya, engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Motivasi kedua untuk mempertahankan semangat beribadah bisa kita lakukan dengan menyadari bahwa Allah memiliki para malaikat yang bertugas mencatat amal dan perbuatan kita. Ada 2 malaikat yang membersamai kita dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Mereka akan mencatat amal baik dan buruk kita. Kita melakukan ibadah dan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan pahala. Sebaliknya jika kita berbuat jahat dan buruk, maka kita akan mendapatkan balasan dan dosa di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah ayat 7. Cara ketiga untuk memotivasi diri agar selalu menjalankan ibadah sebaik-baiknya adalah menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yakni kematian yang merupakan sebuah keniscayaan. Ketika kematian sudah datang, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup untuk menolaknya. Canggihnya teknologi kedokteran pun tak akan sanggup untuk menghentikan takdir Allah berupa kematian. Ketika Allah berkehendak mencabut nyawa makhluknya, maka itu adalah kepastian yang tak bisa ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hal ini dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yusta'khiru
nasa'atan wala yastakdimun. Artinya, setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, maka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Selanjutnya yang keempat, kita harus mengingat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat janji Allah, kita akan termotivasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Kemudian saat mengingat ancaman Allah, kita akan termotivasi untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikianlah 4 upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan. Menutup khutbah ini, mari kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kali ini, semoga bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita seperti bayi yang baru lahir kembali. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعلونا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama awad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.